Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firman Bersidi. Di sini saya akan menjelaskan kode sederhana dari implementasi algoritma encryption RSA atau Reverse Shamir Edelman. Jadi RSA sendiri adalah algoritma kriptografi yang bersifat asimetrik, yang dimana menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key yang digunakan untuk proses enkripsi dan private key yang digunakan untuk proses dekripsi. Langkah pertama yang dilakukan oleh algoritma RSA adalah key generation. Pada pembangkitan kunci atau key generation, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih bilangan prima, dua bilangan prima besar. Di sini saya memilih 23 dan 17. Dua bilangan prima ini disimbolkan dengan huruf P dan Q. Setelah kita menentukan dua bilangan prima yang besar, kita akan menghitung nilai dari modulusnya, yaitu dengan rumus N sama dengan P dikali Q. Nilai N ini disebut modulus yang akan digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi, serta menjadi bagian dari public key dan private key. Setelah kita menghitung nilai dari modulus, kita akan menghitung fungsi Tothian Euler dengan rumus sebagai berikut, yaitu Vn sama dengan P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Dan yang terakhir adalah kita akan memilih nilai eksponen publik atau E yang akan digunakan untuk menjadi bagian dari public key nantinya. Langkah selanjutnya, setelah kita memilih eksponen publik, kita menghitung eksponen private. Eksponen private dihitung pada fungsi ini, long mode inverse. Jadi setelah kita mendapatkan nilai E, sistem menghitung nilai D sebagai private eksponen. Nilai D harus memenuhi persamaan D adalah inverse modular dari E terhadap Euler. Fungsi ini menggunakan extended Euclidean algorithm untuk mencari modular inverse sehingga diperoleh nilai dari D. Setelah kita melakukan perhitungan eksponen private, langkah selanjutnya adalah membentuk pasangan kunci yang di sini tadi. Di sini akan ditampilkan public key dan private key yang dimana didapatkan dari hasil perhitungan key generation tadi, di mana public key adalah terdiri dari E atau eksponen publik dan N, yaitu nilai P. Lalu selanjutnya private key terdiri dari eksponen private dan nilai P-nya tadi. Setelah kita melakukan key generation, langkah selanjutnya adalah proses enkripsi. Pada proses enkripsi, langkah yang pertama yang dilakukan adalah mengubah pesan menjadi bentuk numerik. Di sini terdapat fungsi untuk mengubah plain text menjadi numerik dengan diubah menjadi kode ASCII. Pengguna diminta untuk memasukkan plain text yang akan dienkripsi. Setiap karakter pada plain text diubah menjadi bilangan numerik dengan menggunakan kode ASCII sehingga dapat diproses secara matematis. Setelah itu, ketika plain text telah diubah menjadi bilangan numerik, pada tahap enkripsi, sistem akan menggunakan public key yang dihasilkan pada tahap key generation untuk melakukan proses enkripsi. Setelah itu, proses enkripsi akan dilakukan pada fungsi ini. Proses enkripsi dilakukan menggunakan rumus RSA, yaitu C M dikali M pangkat E modulus dari N, di mana M merupakan plain text dalam bentuk bilangan, E adalah eksponen publik, N merupakan modulus, dan C adalah ciphertext. Fungsi ini menghitung perpangkatan modular menggunakan metode fast modular exponentation atau square and multiply agar perhitungan lebih efisien. Selanjutnya, hasil dari perhitungan enkripsi ini akan dikeluarkan pada output berikut ini, yang dimana hasil dari plain text tadi akan diubah menjadi kode ciphertext. Selain enkripsi, proses selanjutnya adalah dekripsi. Langkah pertama pada proses dekripsi adalah menerima ciphertext yang kemudian akan diubah menjadi plain text dengan menggunakan private key. Proses perhitungan dekripsi ini menggunakan rumus M sama dengan C pangkat D modulus N, di mana C merupakan ciphertext, D merupakan eksponen private, dan N merupakan modulus. Dan M adalah hasil plain text dalam bentuk numerik. Oke, di sini mari kita langsung coba saja menjalankan kode tersebut. Di sini user diminta untuk memasukkan nilai eksponen publik yang dimana harus bernilai prima. Di sini saya akan mencoba memasukkan angka 5. Maka didapatkan publiknya
public key-nya 53391 dan private key-nya adalah 141391. Yang pertama kita coba untuk melakukan enkripsi, kita coba untuk memasukkan kata keamanan data. Oke, di sini kita akan mendapatkan output berupa ciphertext. Nah, dari hasil ciphertext ini kita coba untuk melakukan dekripsi. Oke. Nah, di sini hasil dekripsi bisa mengeluarkan atau membalikkan ciphertext menjadi plaintext, yaitu tadi keamanan data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.